Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya PT Rinto Rivaldo Gua dengan NIM 17237547739, kelas 7C, jurusan akuntansi, program studi akuntansi sektor publik, Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Manajemen Keuangan Daerah dengan topik Manajemen Utang dan Investasi Daerah, di mana ada 3 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, manajemen utang daerah, kedua, obligasi daerah, dan yang ketiga, manajemen investasi daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen utang daerah. Manajemen utang daerah merupakan satu proses penyusunan dan pengimplementasian strategi pengelolaan uang pemerintah daerah yang terkait dengan upaya memperoleh dana pinjaman pada tingkat risiko terkendali dan biaya terendah, serta menggunakan pinjaman tersebut secara efisien dan efektif. Utang daerah merupakan salah satu komponen pembiayaan APBD dan harus dilaporkan dalam neraca pemerintah daerah. Yang berikut jenis utang daerah. Jenis utang daerah ada 3. Yang pertama, utang jangka pendek, di mana utang jangka pendek adalah pinjaman untuk menutupi defisit dalam aliran kas dan harus dikembalikan dalam waktu setahun. Yang berikut, utang jangka menengah. Utang jangka menengah adalah pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek non-pendapatan dan harus dikembalikan selama periode yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Yang ketiga, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek, penghasilan pendapatan, dan harus dengan persetujuan DPRD. Yang berikut, manfaat utang. Manfaat utang yang pertama, memperbaiki struktur neraca. Yang kedua, memperbaiki struktur fiskal, yaitu untuk pembiayaan anggaran defisit. Yang ketiga, menjaga kesinambungan fiskal. Yang keempat, membiayai investasi yang membutuhkan dana besar untuk akselerasi pembangunan. Yang kelima, membangun prasarana politik yang dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali utang. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketujuh, mengoptimalkan manajemen kas daerah. Yang berikut, risiko utang. Risiko utang antara lain yaitu, yang pertama, utang yang terlalu besar atau over leverage dapat melemahkan struktur fiskal. Yang kedua, kegagalan membayar utang atau default. Yang ketiga, kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Yang keempat, penggelembungan utang karena perubahan kurs mata uang. Yang berikut, analisis risiko. Analisis risiko dilakukan untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami pemerintah daerah terkait dengan pengadaan atau penggunaan utang. Analisis risiko antara lain meliputi tindakan berikut. Yang pertama, menganalisis kondisi makro nasional dan internasional dan prediksi ke depan. Yang kedua, menganalisis nilai sukar dan prediksi ke depan. Yang ketiga, memprediksi dan mengantisipasi adanya kejutan eksternal yang berpengaruh terhadap manajemen utang. Yang keempat, manajemen skema tindakan perlindungan nilai utang atau hedging. Yang kelima, memprediksi dan mengantisipasi timbulnya utang bersyarat. Yang keenam, melakukan uji kekuatan terhadap portofolio utang yang saat ini dimiliki pemerintah daerah dengan mendasarkan pada kegiatan pada kejutan ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi daerah. Yang berikut, aktivitas manajemen utang. Manajemen utang setidak-tidaknya meliputi tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, menjaga kesinambungan pertumbuhan utang pada level aman. Yang kedua, mengevaluasi struktur utang.
Yang ketiga, melakukan portofolio utang. Yang keempat, menegosiasikan dan memilih skema pinjaman yang memberikan keuntungan optimal dan risiko terkecil bagi pemerintah daerah. Yang kelima, menghitung biaya utang dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal pemerintah daerah. Yang keenam, menghitung pengaruh utang terhadap makroekonomi daerah. Yang ketujuh, memantau penggunaan utang. Yang kedelapan, mengevaluasi penggunaan utang. Dan yang kesembilan, melakukan penjadwalan kembali utang. Yang berikut, prinsip manajemen utang daerah. Prinsip-prinsip manajemen utang daerah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip efisiensi dan efektivitas biaya. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, diversifikasi. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, bebas ikatan. Yang keenam, menjamin kesinambungan fiskal. Yang ketujuh, mekanisme APBD. Yang kedelapan, menunjang pertumbuhan ekonomi. Yang berikut, sumber utang daerah dibagi menjadi dua. Yang pertama, utang jangka panjang seperti dalam negeri melalui penerbitan obligasi daerah dalam mata uang rupiah. Yang kedua, luar negeri melalui perjanjian penerusan utang. Sumber utang daerah yang kedua yaitu utang jangka pendek seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan lembaga keuangan dalam negeri. Yang berikut, persyaratan utang daerah. Meskipun pemerintah daerah memiliki keleluasan untuk mengadakan pinjaman, tetapi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, batasan maksimum jumlah utang daerah. Yang kedua, batas maksimum jumlah waktu utang daerah. Dan yang ketiga, larangan penjaminan. Yang berikut, obligasi daerah. Yang pertama, pengelolaan obligasi daerah. Pengelolaan obligasi daerah diselenggarakan oleh gubernur atau bupati atau wali kota yang dapat dikuasakan kepada ketua PPKD sebagai BUD pengelolaan obligasi daerah. Sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko. Yang kedua, perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah. Yang ketiga, penerbitan obligasi daerah. Yang keempat, penjualan obligasi daerah melalui lelang dan atau tanpa lelang. Yang kelima, pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo. Yang keenam, pelunasan. Dan yang ketujuh, aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana dan sekunder obligasi daerah. Yang berikut, sukuk atau obligasi syariah, di mana didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Yang berikut, manajemen investasi daerah. Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Yang berikut, investasi aset keuangan. Yang pertama, bentuk aset yang diinvestasikan. Secara umum, bentuk aset yang dapat diinvestasikan terbagi menjadi kedua jenis. Yang pertama, real investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dan tertentu pada aset berwujud seperti halnya tanah, emas, bangunan, dan lain-lain. Yang kedua, financial investment atau investasi aset keuangan, yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti halnya deposito, saham, obligasi, dan lainnya. Yang kedua, jenis-jenis investasi aset keuangan. Yang pertama,
berdasarkan jangka waktunya. Seperti yang pertama investasi jangka pendek, yaitu masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua investasi jangka panjang, yaitu masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang berikut berdasarkan sifat kepemilikannya, seperti yang pertama investasi permanen dan yang kedua investasi non-permanen. Yang berikut risiko investasi. Risiko investasi terdiri dari yang pertama risiko suku bunga, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko inflasi, yang keempat risiko likuiditas, yang berikut risiko nilai tukar mata uang atau falas, yang berikut risiko negara, yang berikut risiko reinvestment. Yang berikut prinsip manajemen investasi daerah. Legalitas, yang kedua keamanan, yang ketiga likuiditas, yang keempat keuntungan, dan yang kelima kesesuaian. Demikian hasil presentasi dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Namun, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengimbau kepada kita semua untuk lebih berhati-hati terhadap virus corona. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus COVID saat ini berjumlah 1 juta kasus, di mana 842.000 orang sembuh dan 29.000 orang meninggal dunia. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, total kasusnya yaitu 4.593, di mana 2.223-nya sembuh dan 130 orang meninggal dunia. Jumlah ini akan terus bertambah jika kita tidak mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Lalu, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan melakukan langkah 3M sebagai upaya mencegah sekaligus memutus rantai penularan COVID-19. Lantas, apa itu 3M? 3M itu sendiri adalah protokol kesehatan di mana yang pertama yaitu memakai masker. Memakai masker dapat menurunkan risiko penularan COVID-19 sebesar 45%. Lebih baik lagi adalah mengenakan masker bedah yang mampu menekan penyebaran virus COVID-19 hingga 70%. Yang berikut mencuci tangan. WHO menyarankan cucilah tangan menggunakan sabun atau antiseptik selama 20-30 detik dan menerapkan langkah-langkah yang benar. Solusi lainnya adalah memakai cairan yang berbasis setidaknya 60% alkohol seperti hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Penerapan 3M yang paling utama adalah menjaga jarak atau social distancing dengan jarak minimal 1 meter termasuk dengan menghindari keramaian. Mari kita mewujudkan Indonesia yang bebas dengan COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah agar kita semua dapat hidup kembali dengan normal. Demikian hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua dan apa yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Stay safe and stay healthy.